Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang otonomi daerah yang beranggotakan Nida, C. Kamila, Karimatus Suada, dan Putri Tanti Aprilia. Pengertian otonomi daerah adalah pemberian kewargaan negara kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional sesuai dengan kepentingan lokal. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal dan wewenang dan tanggung jawab. Ditransfer kepentingan daerah lebih rendah dari pemerintah pusat. Latar belakang pelaksanaannya otonomi daerah di Indonesia berawal dari krisis moneter yang terjadi pada 2 Juli 1997. Krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun tersebut menyebabkan sistem transentralisasi yang selama ini digunakan Indonesia tidak dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang terkenal akan keberagamannya. Adanya otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan kebebasan untuk mengurus daerahnya masing-masing yang diterapkan pada masa reformasi pada tahun 1999. Sistem otonomi daerah sebagaimana yang tercantum pada UUD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan keadilan, dan pelaksanaan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah dilaksanakan berdasar pada acuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi tuntunan globalisasi yang harus diberdayakan, yaitu dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maka, dengan adanya otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak yang lebih besar dalam penyelenggaraan daerahnya sendiri. Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah menganut prinsip nyata, yang berarti memperlakukan otonomi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang objektif pada suatu daerah. Selain itu, bertanggung jawab untuk memperlancar atau menyelaraskan pembangunan di seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke daerah yang terluar dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. 2. Ketetapan MPR RI. Tab MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah.
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, pengembangan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang otonomi daerah. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintahan daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah, yaitu yang pertama, pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai 7 hak, dan yang kedua, pasal 22 dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai 15 kewajiban. Konsep otonomi daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pembangunan dari bawah. Sumber pembangunannya sendiri hendaknya mengutamakan sumber yang dimiliki oleh daerah, baik yang menyangkut sumber daya alam yang harus digali dan dikembangkan maupun sumber daya manusia yang akan melaksanakan pembangunannya. Suatu daerah jangan ambisius untuk melakukan pembangunan yang sama sekali tidak ada sumbernya di daerah tersebut. Kalau tidak atau belum tersedia tenaga yang sesuai, maka harus diupayakan agar meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang telah tersedia di daerahnya. Lalu yang kedua ada keanekaragaman dan kekhususan. Suatu daerah mungkin mengkhususkan pembangunan utamanya pada industri rumah tangga karena sumber daya yang dimiliki menunjang kegiatan industri rumah tangga tersebut. Daerah lainnya mungkin mengkhususkan pada pembangunan agroindustri karena sumber yang dimilikinya berupa lahan dan usaha pertanian dan perkebunan. Tetapi hal ini bukan berarti harus mengabaikan pembangunan di sektor lainnya. Dampak positif otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menanggapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahan pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih menengati keadaan dan situasi daerah serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintahan pusat. Dampak negatif otonomi daerah. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara
yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah satu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintah di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Kesimpulannya ialah otonomi daerah menganut prinsip nyata yang mana pemberlakuan otonomi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang objektif pada suatu daerah. Otonomi daerah berdasar hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI nomor 15/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 22/1999. Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Tetapi otonomi daerah juga memiliki dampak negatif seperti kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.